Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri toladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita menjadikan Rasul sebagai suri toladan kita dalam setiap aspek kehidupan, tak terkecuali di dalam dakwah atau di dalam menyebarkan dakwah. Kita bisa melihat hasil dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jazirah Arab itu semuanya dikuasai oleh Islam atau berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Saat ini jazirah Arab terdiri dari 7 negara. Itu menggambarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam 23 tahun dakwanya berhasil menjadikan jazirah Arab sebagai negeri Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bagaimana dakwah itu harus disampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, dengan argumentasi yang logik, dengan alasan-alasan yang bisa menyentuh akal dan juga bisa membangkitkan perasaan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh penyeru dan pengemban dakwah itu menyampaikan risalah, menyampaikan syariah ini agar orang-orang yang sebelumnya belum beriman kepada Allah, belum menerima Islam, bisa menerimanya dengan pembuktian akal, dan yang kedua bisa menerimanya dengan penuh keyakinan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dakwah itu dilanjutkan oleh para sahabat, oleh para khulafaur rasyidin, oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Al-Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, kemudian Islam itu sampai ke Mesir, Islam sampai kepada Baitul Maqdis. Umar bin Al-Khattab berhasil membebaskan Yerusalem atau Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari gambaran ini bisa kita melihat bahwa upaya penyebaran Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh Rasul dan yang dilakukan oleh sahabat, Islam itu bisa tersebar dengan luas, tersebar ke negeri-negeri yang jauh, hingga Islam itu sampai ke Nusantara, sampai ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Tanpa adanya upaya dakwah, tanpa adanya penyebaran dakwah, maka Islam itu sulit untuk diterima atau sulit untuk sampai ke negeri-negeri yang lain. Akan tetapi patut kita catat dan patut kita ingat bahwa tersebarnya Islam dengan cara masif itu pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, ketika Rasul telah memiliki kekuasaan. Ketika kekuasaan di Madinah sudah ada dalam genggaman, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat ke negeri-negeri tetangga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mangkat, maka kepemimpinan itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab dan khalifah-khalifah setelahnya. Di tangan para khalifah lah Islam itu tersebar hingga meliputi 2/3 bumi. Dan Islam sampai ke Nusantara itu juga atas jasa-jasa para khalifah-khalifah yang terakhir
yaitu Khalifah Turki Utsmani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari gambaran ini bisa kita melihat dan mengambil pelajaran bahwa tersebarnya Islam bisa disebarkan oleh individu-individu muslim, tapi tersebarnya Islam secara masif hanya bisa dilakukan oleh khilafah ala minhajin nubuwah, dan ini pasti akan tegak kembali sebagaimana janji Rasulullah SAW, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian akan muncul lagi khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan Rasul sebagai teladan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mengembangkan dakwah ini. Bahwa dakwah dikembangkan, disebarkan oleh individu-individu muslim sebagai tanggung jawab pribadi, tapi dakwah juga harus dikembangkan dan disebarkan oleh negara sebagai tanggung jawab negara untuk mendakwahi negara-negara lain yang belum menerima Islam dan yang belum tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.